Halo semuanya, perkenalkan nama saya Henderson dari Prodi Manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Tipitaka. Tripitaka, bahasa Palinya itu Tipitaka, dan bahasa Sanskertanya itu Tripitaka. Jadi Tripitaka ini merupakan istilah yang digunakan oleh berbagai agama Buddhis untuk menggambarkan berbagai naskah kanon mereka. Sesuai dengan makna istilah tersebut, Tripitaka pada mulanya mengandung 3 keranjang atau 3 kelompok akan berbagai pengajaran. Jadi Sutra Pitaka, Sanskrit bahasa Palinya itu Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Sanskrit dan bahasa Palinya, dan Abhidhamma Pitaka, Sanskrit bahasa Palinya Abhidhamma Pitaka. Sutta Pitaka berisi khotbah-khotbah Buddha selama 45 tahun membabarkan Dharma berjumlah 84.000 sutta. Vinaya Pitaka berisi peraturan bikuni atau biku, sedangkan Abhidhamma Pitaka berisi ilmu filsafat dan metafisika agama Buddha. Sejarah dari Tripitaka. Jadi beberapa minggu setelah Sang Buddha wafat, seorang biku tua yang tidak disiplin bernama Subhada berkata, "Janganlah bersedih kawan-kawan, janganlah meratap. Sekarang kita terbebas dari petapa agung yang tidak akan lagi memberitahu kita apa yang sesuai untuk dilakukan dan apa yang tidak, yang membuat hidup kita menderita. Tetapi sekarang kita dapat berbuat apapun yang kita senangi dan tidak berbuat apa yang kita tidak senangi." Dari Vinaya Pitaka. Mahakasapatira setelah mendengar kata-kata itu memutuskan untuk mengadakan pesamuan agung atau konsili di Rajagaha. Dengan bantuan Raja Ajata I dari Magadha, 500 orang arahat berkumpul di Gua Satapani dekat Rajagaha untuk mengumpulkan ajaran Sang Buddha yang telah dibabarkan selama ini dan menyusunnya secara sistematis. Yang Arya Ananda, siswa terdekat Sang Buddha, mendapat kehormatan untuk mengulang kembali khotbah Sang Buddha, dan yang Arya Upali mengulang Vinaya atau peraturan-peraturan. Dalam pesamuan agung pertama inilah dikumpulkan seluruh ajaran yang kini dikenal sebagai Kitab Suci Tipitaka atau Bali. Mereka yang mengikuti ajaran Sang Buddha seperti tersebut dalam Kitab Suci Tipitaka atau Pali disebut pemeliharaan kemurnian ajaran sebagaimana sabda Sang Buddha yang terakhir, yaitu jadikanlah Dhamma dan Vinaya sebagai pelita dan pelindung bagi dirimu. Jadi pada mulanya Tipitaka atau Pali ini diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 1 abad kemudian, terdapat sekelompok biku yang berniat hendak mengubah Vinaya. Menghadapi usaha ini, para biku yang ingin mempertahankan Dhamma Vinaya sebagaimana diwariskan oleh Sang Buddha Gautama menyelenggarakan pesamuan agung kedua dengan bantuan Raja Kalasoka di Vesali, di mana isi Kitab Suci Tipitaka atau Pali diucapkan ulang oleh 700 orang arahat. Kelompok biku yang memegang teguh kemurnian Dhamma Vinaya ini menamakan diri Stawirawada yang kelak disebut Theravada. Sedangkan kelompok biku yang ingin mengubah Vinaya menamakan diri Mahasangika yang kelak berkembang menjadi mazhab Mahayana. Jadi seabad setelah Sang Buddha Gautama wafat, agama Buddha terbagi menjadi 2 mazhab besar, Theravada dan Mahayana. Pesamuan agung ketiga diadakan di Pataliputa atau Patna pada abad ketiga sesudah Sang Buddha wafat atau di 249 sebelum Masehi dengan pemerintahan di bawah Kaisar Asoka Wardana. Kaisar ini memeluk agama Buddha dan dengan pengaruhnya banyak membantu penyebarkan Dhamma ke seluruh wilayah kerajaan. Pada masa itu, ribuan gadungan atau penyelundup ajaran gelap masuk ke dalam Sangha dan dengan maksud menyebarkan ajaran-ajaran mereka sendiri untuk menyesatkan umat. Untuk mengakhiri keadaan ini, Kaisar menyelenggarakan pesamuan agung dan membersihkan tubuh Sangha dari penyelundup-penyelundup serta merencanakan pengiriman para duta Dhamma ke negeri-negeri lain. Dalam pesamuan agung ketiga ini, 100 orang arahat mengulang kembali pembacaan Kitab Suci Tipitaka atau Pali selama 9 bulan
Dari titik tolak persamaan inilah agama Buddha dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia dan terhindar lenyap dari bumi asalnya. Persamuan agung keempat diadakan di Alovihara atau Sri Lanka di bawah lindungan Raja Fatagami Abhaya pada permulaan abad ke-6 sesudah Sang Buddha wafat. Pada kesempatan itu, kitab suci Tipitaka atau Pali dituliskan untuk pertama kalinya. Tujuan penulisan ini adalah agar semua orang mengetahui kemurnian Dhamma Vinaya. Selanjutnya, persamuan agung kelima diadakan di Mandalay atau di Burma pada permulaan abad 25 sesudah Sang Buddha wafat dengan bantuan Raja Mindon. Kejadian penting pada waktu itu adalah kitab suci Tipitaka atau Pali diprasastikan pada 727 buah lempengan marmer atau batu pualam dan diletakkan di Bukit Mandalay. Persamaan agung ke-6 diadakan di Rangon pada hari Visakha Puja tahun Buddhis 2498 dan berakhir pada tahun Buddhis 2500. Sejak saat itu, penterjemahan kitab suci Tipitaka dilakukan ke dalam beberapa bahasa barat. Sebagai tambahan pengetahuan, dapat dikemukakan bahwa pada abad pertama sesudah Masehi, Raja Kanishka dari Afghanistan mengadakan persamaan agung yang tidak dihadiri oleh kelompok Theravada. Bertitik tolak pada persamaan ini, agama Buddha Majap Mahayana berkembang di India dan kemudian menyebar ke negeri Tibet dan Tiongkok. Pada persamaan ini disepakati adanya kitab-kitab suci Buddhis dalam bahasa Sanskerta dengan banyak tambahan sutra-sutra baru yang tidak terdapat dalam kitab suci Tripitaka. Dengan demikian, agama Buddha Majap Theravada dalam pertumbuhannya sejak pertama sampai sekarang, termasuk di Indonesia, tetap mendasarkan penghayatan dan pembabaran Dhamma Vinaya pada kemurnian kitab suci Tipitaka, sehingga dengan demikian tidak ada perbedaan dalam hal ajaran antara Theravada di Indonesia dengan Theravada di Thailand, Sri Lanka, Burma maupun di negara-negara lain. Sampai abad ketiga setelah Sang Buddha wafat, Majap Stawirawada terpecah menjadi 18 sub Majap, antara lain yaitu Sarwa Tiwada, Kasapia, Mahisasaka, Theravada, dan sebagainya. Pada dewasa ini, 17 sub Majap Stawirawada itu telah lenyap. Yang masih berkembang sampai sekarang hanyalah Majap Theravada atau ajaran para sesepuh. Dengan demikian, nama Stawirawada tidak ada lagi. Majap Theravada inilah yang kini dianut oleh negara-negara Sri Lanka, Burma, Thailand, dan kemudian berkembang di Indonesia dan negara-negara lain. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.